sebuah retorika yang tanpa disadari dia akan menjerat lehernya baik di dunia maupun di hari akhir menurut saya lah. Untuk kali ini saya mohon kepada masyarakat dan pejabat pula agar memahami persis pentingnya urusan kegaiban yang sejati yang mengarah kepada kewahyuan selamatnya Indonesia atau selamatnya sesama ya, memayu hayuning bawono atau rahmatan lil alamin. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhuni ajat jati luluh nusantara tapi uluk salam mulia. Saya masih berada di makam keluhuran saya yang menir Poksumo, di mana saya ibaratnya kerbau Bali marang kandange, atau ibarat kerbau itu mesti ada patokannya. Patokannya saya ya patokan keluhuran ya, diantaranya ya tidak mutlak di sini, namun diantaranya adalah yang menir di Poksumo yang menurunkan saya terah tumetrak sampai dengan Adipati Gatot atau Ndoro Kanjeng Gatot atau Bupati Gatot Cakrawardana itu adalah komponen di keluarga besar kami lah di Cilacap inilah. Saya akan menguraikan bahwasanya sesuai dengan laju perjalanan saya, mengapa saya ibaratnya metuntung Wahyu Mataram harus berkesinambungan ya, metuntung lah cara kasarnya, karena yang namanya darah itu kan sedulur itu saidu mulur-mulur ya. Sedulur itu adalah saidu mulur-mulur, saudara itu adalah saudara, seudara, artinya gennya itu atau terahnya itu tidak lepas dari terah Panembahan Senopati atau darah Panembahan Senopati. Adapun darah atau gen belum tentu punya terah, ini yang saya maksud lah. Kemungkinan saya nggak mengaku di antara secara genetika juga masuk, secara terah mungkin saya juga masuk, sehingga saya dasar metuntung Wahyu Mataram mesti berkesinambungan karena saya ada dorongan tertentu yang saya tidak tahu dan jenengan semua tidak tahu, namun saya mau melakoni. Loh, sapa menungsane kang gelem mung mikirake babagan kaya ngono, ing mangka yang bayar itu nggak ada seperti saya ya kan. Paling-paling mengandalkan gaji YouTube bagi yang tidak tahu, sekelas subscriber 80.000 atau 79.000 dianggapnya dapatnya sudah miliaran, dianggapnya saya malah tapi uluk salam mulia niat menjual keluhuran. Sebagian mungkin ada, mungkin saya tidak menuding ya, taruhlah atau cerita kejawen yang tujuannya untuk YouTuber dan untuk materi gitu. Namun kalau saya kalau dibanding antara pemasukan dan pengeluaran, niscaya lebih banyak pengeluarannya. Contoh, besok saya akan ke Pracimantoro. Nah, sementara saya paling nggak kan tiga orang secara finansial dia punya keluarga semua. Setidaknya saya itu mesti memberikan kos ya tidak memadai betul ya, minimal memberikan kos untuk kepentingan untuk orang yang mendampingi saya karena punya keluarga. Tentunya saya memikirkan keluarganya, umpamanya demikian lah, bukan umpama, ini memang nyata ya Mas Nanang. Lah ini tentu mesti dipertimbangkan, dalam artian itu syukur bagi yang paham bisa memahami persis sehingga mbayu marang tujuan ingsun, tujuan kita bersama untuk bisa terwujudnya hajat-hajat leluhur Nusantara yang jelas tidak mutlak hanya bisa melalui pikiran saja, apalagi melalui membaca-baca buku ya, tanpa lelaku tidaklah itu mungkin lah. Saya mengatakan tabe uluk salam mulia, ini yang menir di Poksumo bukan berarti saya menjual makom, taruhlah mencari makan lewat makom, ini tidak, namun demi kepentingan Nusantara. Dan saya meyakini arwah-arwah di makam ini pun paham dengan niat tujuan saya, artinya hajat-hajatnya leluhur Nusantara yang dulu masih banyak yang tidak tahu ketika hidup di dunia, para arwah ini tentunya melalui kita-kita bisa disambungkan tujuannya untuk memuliakan hidup sesama. Kan konon ada tuh cerita dari Pak Kiai ya, ketika di makam itu sudah sampai ke makam, yang pada di makam itu minta pulang hanya sedetik saja untuk melakukan kebaikan. Lah, mumpung kita masih hidup di dunia, yang saya maksud kita melakukan kebaikan untuk mewujudkan hajat-hajatnya
leluhur Nusantara, artinya kita bertindak untuk mewujudkan hajat-hajat leluhur Nusantara lah. Ini penting saya sedikit pahamkan. Dan mengapa beberapa kali saya sekarang sering membuat konten di makam, karena ini merupakan cerminan matinya hati nurani masyarakat, seolah-olah matinya hati nurani pejabat sebagainya, tidak semua tentunya kan, banyaknya yang mati nurani dan ibaratnya rasa perasaannya terbukti dengan tidak mau pahamnya orang yang laku sejati dan laku abal-abal. Kebanyakan kan laku ke makam seperti ini mengeluh atas hidup di bumi, dan lalu dia meminta agar menjadi orang kaya, orang terhormat, rata-rata demikian loh. Kalau kita niscaya beda mas. Hajatmu ya leluhur yang belum sampai, niscaya kami siap diperagakan untuk menjangkau atau mencapai kepada tujuan engkau ya leluhur ketika hidup di dunia belum tercapai, termasuk juga ini amanat Tuhan yang belum tercapai. Lah saya akan menguraikan bahwasanya saya menyampaikan, nggak usah dipercaya namun perlu dihayati, bahwasanya saya meyakini bahwa eksistensi Indonesia itu tidak lepas dari kewahyuan Mataram. Sekali lagi saya mengatakan bahwa eksistensi Indonesia tidak lepas dari kewahyuan Mataram. Lah ing mongko saya beberapa kali membuat konten di YouTube ini ya, di makam-makam yang saya maksud, karena mencerminkan banyaknya hati nurani masyarakat dan pejabat yang telah mati, ibaratnya terkubur ya, terkubur nuraninya menurut saya. Loh kalau tidak, derajatnya pengelola hutan pinus yang konon metundung di depan saya 500 sekian hektar, baru dikelola 40 sekian hektar, koyo bisa gawe bumi begitu loh ya, untuk memperuntukkan membolehkan itu di tempat keluhuran, itu di Panembahan untuk diagungkan saja, tidak boleh demi wisata. Lah saya akan menyuruh sekalian ya, artinya dalam hal ini saya memuji, memang yang namanya pengelola hutan pinus di daerah sana itu Mangunan, Becici dan sebagainya sudah sangat luar biasa Mas Nanang, taatnya. Kalau perlu nanti bumi semua dikapling menjadi tempat wisata. Lah sekarang Jogja saja, andai kata masuk keraton wisata enggak? Wisata. Andai kata masuk pantai wisata enggak? Masuk hutannya wisata. Lah ini saya mengatakan bahwasanya ini miniatur Indonesia ya. Ini miniatur Indonesia, bahwasanya Wahyu Mataram saja sudah masuk hutannya sudah harus bayar. Masuk pantainya sudah harus bayar. Masuk keraton harus bayar. Lah ini miniatur Indonesia berarti serba bayar, taruhlah. Lah saya akan menghormati seperti apa kepada, mohon maaf, umpamanya label Pak Haji ya, Pak Haji umpamanya apa Tino, apa Tinus dan sebagainya, umpama ini sebagai umpama ya, kaya raya, makan sudah dicambil untungnya, masih kencingnya pula itu diambil untungnya. Lah ini saya akan menghormati apa gitu loh kalau sudah demikian. Lah inilah miniatur Indonesia yang sedang porak-poranda. Menurut saya perlu perbaikan lah. Perbaikannya tentu kekuatannya memakai wahyu lah. Ing mongko yang saya maksud, padahal kalau bahasa Indonesianya itu padahal keadaan seperti ini jarang sekali sekarang yang mau memahami tentang kewahyuan. Lah makanya saya mengatakan, mungkinkah ini akan sudas ya patah ya terbunuh setelah kewahyuan Mataram tidak ada lagi, sehingga eksistensi Indonesia juga bisa terancam. Karena saya meyakini, saya boleh yakin dong, bahwasanya eksistensi Nusantara ini, eksistensi Indonesia, Nusantara yang sekarang bernama Indonesia ini tergantung atau tidak lepas dari kewahyuan Mataram. Lah kami menyambung kembali mengenai kewahyuan, nyatanya karena saking baiknya para pengelola hutan sampai saya hengkang dari Sendang Bengkung, itu karena taatnya mengatasnamakan dari KPH mungkin apa, kelompok pengelola hutan mungkin dari RPH dan sebagainya. Saya sampai bingung lah intinya di situ, dan lalu dia mengatakan mengenai ini wajib dikelola karena saya penuh tanggung jawab, saya ada SK dan sebagainya. Dengan kata lain, minggirlah kamu, gak penting urusan kewahyuan itu apa, kamu jangan mengada-ada, cuma tidak terang-terangan aja kan, seperti itulah. Sementara ini ya para rakyat dan pejabat juga mengikuti digma atau jejak-jejak kaum yang demikian, sehingga ruang untuk kita ini nyaris tidak ada sama sekali. Ruang-ruang seperti orang seperti saya ini
nyaris tidak ada sama sekali. Untuk itu mohon pemahaman kalau perlu ya. Kebaikanmu sudah luar biasa menurutmu, namun menurut peta leluhur niscaya tempat-tempat yang seperti ini kalau perlu kuburan saja sekarang jadi tempat wisata kan seperti itu ya. Ini sebuah keadaan yang lucu menurut saya, sebuah retorika yang tanpa disadari dia akan menjerat lehernya baik di dunia maupun di hari akhir menurut saya lah. Untuk kali ini saya mohon kepada masyarakat dan pejabat pula agar memahami persis pentingnya urusan kegaiban yang sejati yang mengarah kepada kewahyuan selamatnya Indonesia atau selamatnya sesama ya, memayu hayuning bawono atau rahmatan lil alamin. Ini perlu dipikirkan lah. Yang terakhir kalinya pula mohon pemahaman bagi yang para subscriber saya gitu saja, jangan kita hanya kenyas godong tok. Yang namanya perjalanan itu dananya nggak sedikit gitu aja lah, dananya nggak sedikit. Mohon pemahamannya untuk tidak taruhlah hitung-hitung banget ya, nanti mungkin saya ada kekhawatiran pula atas dana yang masuk ke saya mengenai untuk pembangunan Bengkung, nanti dianggapnya sangat sukses, dianggapnya saya main-main di situ mengambil keuntungan melalui itu. Padahal niscaya kita menggunakan sebaik-baiknya ya. Untuk perjalanan ini saja saya ke Prasimantoro, tentunya juga tidak mungkin saya di bawah 5 juta, nggak mungkin ya. Untuk juru kuncinya, untuk sesajinya dan sebagainya, untuk tinggalan yang seperti Mas Nanang, seperti rekan yang lain, Sakyono dan sebagainya, tentu perlu saya pikirkan. Jadi intinya eksistensi Wahyu ini menentukan eksistensinya Indonesia dan gemah ripah loh jinawinya Indonesia. Saya rasa demikian. Terima kasih.